Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 92. Masih halaman 92. 12, baris ke-12 dari atas. Baris ke-12 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqul zulma. Takutlah kalian terhadap kezaliman. Maksudnya jangan sampai melakukan perbuatan zalim. Zalim itu menganiaya orang lain atau mengambil yang bukan hak lalu kita ambil, itu namanya zalim. Uang orang kita rampas, itu zalim. Korupsi, mengambil uang rakyat, itu juga zalim. Memukul orang tanpa kesalahan lalu tetap kita pukul, itu zalim. Menghukum orang bukan pada kesalahannya yang berat dihukum ringan, kesalahan ringan dihukum berat, itu zalim. Jadi takutlah kalian kepada zalim, janganlah berbuat zalim. Fa inna zulma, karena sesungguhnya zalim, zulumatun yaumal qiyamati, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi kegelapan pada hari kiamat itu karena berbuat zalim, hadirin sekalian. Dan kezaliman itu pasti dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jokowi zalim, insya Allah ada balasannya, hadirin sekalian. Kita anggap kuat, kemarin-kemarin kuat, enggak tumbang, insya Allah tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat, hadirin sekalian. Kita yakin setiap kezaliman akan ada balasannya, hadirin sekalian. Oleh karena itu, buat diri kita jangan zalim. Sekecil apapun jangan zalim, apalagi zalim yang besar, hadirin sekalian. Yang kecil pun kita jangan zalim, hadirin sekalian.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi orang muslim, ayyakhudha, mengambil, aso akhihi, sebatang kayu saudaranya. Aso boleh artinya tongkat, boleh kayu kecil, hadirin sekalian. Bighairi tibi nafsin minhu, tanpa izin dari saudaranya tersebut, hadirin sekalian. Misalkan kita gigi kita habis makan lalu ada yang nyelip di gigi, lalu kita tanpa izin ngambil kayu kecil namanya tusuk gigi untuk membersihkan, lalu kita ambil, kita buang. Nah, itu dilarang oleh Nabi kita, hadirin sekalian. Itu dilarang oleh Nabi kita. Luar biasa, hadirin sekalian. Sampai yang kecil pun dilarang. Kalau di warteg udah disediain, nah itu halal, hadirin sekalian. Kita ngambil 2 boleh, ngambil 3 boleh. Ada tusuk gigi orang bukan punya kita, lalu kita main ambil, lalu kita buat gigi kita sehingga kita lega. Nah, mengambil yang bukan hak itu, sekecil itu dilarang oleh Nabi kita, hadirin sekalian. Jadi luar biasa, apalagi kayu ditebang-tebangin, dijual buat diri kita, hadirin sekalian, bukan masuk ke kas negara. Itu kezaliman yang luar biasa, hadirin sekalian. Kayu kecil saja tidak boleh, hadirin sekalian. Qala, berkata, zalika li syiddati ma harramallahu, Nabi bersabda, hal itu disebabkan sangat beratnya apa-apa yang diharamkan oleh Allah, min malil muslimin, mengambil harta orang muslim, alal muslimi, atas umat Islam lainnya. Jadi saking pentingnya menjaga yang haram, sampai yang kecil pun jangan sampai kita melakukan keharaman, hadirin sekalian. Jadi saking pentingnya kita menjaga keharaman, sampai yang kecil-kecil pun kita jaga, hadirin sekalian. Nah, orang ini yang biasa mencegah dari yang kecil, ini bukan punya kita, jangan diambil meskipun nggak ada yang lihat. Ini bukan hak kita, jangan diambil meskipun nggak ada yang lihat. Kalau yang kecil bisa kita cegah, yang besar pun buat diri kita, kita tidak berani karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya di dunia untung, tapi di akhirat sangat rugi, hadirin sekalian. Dan Allah Maha Tahu, Allah juga bisa memberikan musibah kepada orang tersebut yang jumlahnya lebih besar dari yang kita ambil. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fis sirqati, di dalam tentang pencurian, la'anallahu, Allah melaknat, as-sariqa, pencuri, yasriku, yang mencuri, al-baidota, telur, fayak fatuk ta'u, maka dipotong, yadahu, tangannya. Hadis ini menjelaskan tentang hukum mencuri itu dipotong tangan, hadirin sekalian. Wa yasriku, dan mencuri, al-habla, tali, fatuk ta'u yadahu, maka dipotong tangannya, hadirin sekalian. Jadi kalau kita mencuri, maka kalau hukum Islam itu diterapkan, tangan kita dipotong, hadirin sekalian, tangan kanan. Habis tangan kanan, kaki sebelah kiri, lalu tangan kiri, lalu 4, masih mencuri juga, tangan dan kaki masih mencuri juga, maka lehernya, hadirin sekalian, itu terakhir. Biasanya tangan kanan udah kapok, hadirin sekalian. Biasanya sekali motong tangan kanan udah kapok. Kalau hukum Islam itu diterapkan, hadirin sekalian. Nah, kalau bermiliar-miliar, hadirin sekalian, itu langsung potong kepala, sudah tidak jadi masalah, hadirin sekalian. Jadi hukuman dalam Islam mencuri itu potong tangannya, hadirin sekalian.
Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda fil khiyanati, tentang berkhianat. Nabi bersabda ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, jika dipercaya dia berkhianat. Hadirin sekalian, nah orang yang kayak gini jangan jadiin pemimpin, hadirin sekalian. Jadi kita fokus kepada diri kita. Kita fokus kepada diri kita, jangan berdusta. Tiap ngomong jujur, tiap ngomong kebenaran, tiap ngomong tidak ada dusta, hadirin sekalian. Jika berjanji kita tepati, hadirin sekalian. Kalau terpaksa kita mengingkari, kita minta maaf, hadirin sekalian. Kita udah berjanji, ternyata ada halangan, jangan kita anggap sepele, tapi kita datangi lalu kita minta maaf. Tidak harus mendatangi, hadirin sekalian, bisa pakai WA atau kirim kabar bahwa kita benar-benar tidak bisa menepati janji lalu kita minta maaf, hadirin sekalian. Jika dipercaya dia berkhianat. Nah, mulai dari kita setiap dipercaya kita tepati kepercayaan itu, hadirin sekalian. Jangan mengambil yang bukan hak kita, maka kita insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ciri dari orang munafik. Jangan sampai kita mengaku orang Islam punya ciri ini, hadirin sekalian. Suka berbohong, janji diingkari, dipercaya berkhianat, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la imana, tidak ada iman, liman bagi orang, la amanatalahu, yang tidak punya amanah, yang tidak punya sifat dipercaya, hadirin sekalian. Jadi kita jangan sampai punya sifat khianat. Khianat itu apa-apa dikorupsi, hadirin sekalian. Apa-apa diambil buat dirinya, hadirin sekalian. Itu namanya khianat, hadirin sekalian. Berkhianat itu dilarang oleh agama kita. Kalau itu berupa harta, hartanya menjadi harta yang haram, yang akan menyulitkan kita pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Harta yang haram tidak berkah, buat apapun tidak menyebabkan bahagia, hadirin sekalian. Buat sekolah, buat biaya sekolah, anaknya yang sekolah nggak bisa-bisa, hadirin sekalian. Atau anaknya sekolah akhlaknya tetap buruk, itu lantaran harta yang haram, hadirin sekalian. Kita jauhi yang haram, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la dina, tidak ada agama. Tadi tidak ada iman, sekarang tidak ada agama. Ini saking pentingnya, hadirin sekalian, untuk kita punya sifat amanah. La dina, tidak ada agama, liman bagi orang, la amanatalahu, yang tidak ada amanah baginya, yang tidak punya sifat dipercaya, hadirin sekalian. Orang itu dianggap oleh Allah tidak beragama, na'udzubillah min dzalik. Artinya agamanya bohong, artinya agamanya dusta, hadirin sekalian. Wala sholat, dan tidak ada sholat baginya, artinya sholatnya enggak diterima, hadirin sekalian. Wala zakat lahu, tidak ada zakat baginya, artinya zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agamanya pun tidak diterima. Itu bagi orang yang melanggar amanah, hadirin sekalian. Dipercaya dia menipu, hadirin sekalian. Dipercaya dia tidak menjaga kepercayaan, hadirin sekalian. Seperti banyak pejabat-pejabat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang amanah, hadirin sekalian. Indonesia ini nggak beres-beres karena banyak yang nggak amanah, hadirin sekalian. Harusnya rakyat udah sejahtera, yang sejahtera beberapa gelintir orang. Kekayaan negeri yang banyak itu dimiliki oleh beberapa gelintir orang atau memuaskan orang-orang tertentu saja. Na'udzubillah min dzalik. Al-hadis, hadisnya masih berlanjut tapi segini saja katanya.
titik-titik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salasun muta'alliqatun, ada 3 hal yang bergantung bil arsy di atas aras. Ar-rahimu taqulu, sifat pengasih penyayang berkata, Allahumma inni bika, ya Allah sesungguhnya aku bersumpah kepada engkau, fala uqta'u, maka janganlah diputus. Maksudnya kita jangan mutus silaturahmi, karena rahmi kasih sayang itu bersumpah jangan sampai memutus persaudaraan, karena akibatnya amal-amalnya hanya tergantung di aras, tidak tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wal amanatu taqulu, amanah berdoa berkata kepada Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku bika bersumpah kepada engkau, fala ukhonu, jangan dikhianati. Amanah jangan sampai dikhianati. Kalau dikhianati amal-amalmu sia-sia, ibadahmu sia-sia, hanya bergantung sampai aras, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan ni'matu, kenikmatan, taqulu berdoa atau berkata kepada Allah juga, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku bika bersumpah kepada engkau ya Allah, fala ukfar, jangan dikufuri, jangan kufur nikmat, jangan mengkufuri nikmat, karena menyebabkan amal-amal kita tidak diterima oleh Allah dan bergantung di arsy. Hadirin sekalian, maka kita berusaha untuk senantiasa taat pada Allah, terutama yang haram kita jauhi, agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.